Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya hidup di rumah megah, tapi setiap malam hanya ditemani sunyi? Ini adalah kisah tentang Hayatun, seorang wanita tua dari Arab yang tinggal sendirian setelah kehilangan suaminya. Di balik kekayaannya, ia menyimpan luka dan kesepian yang begitu dalam. Hingga suatu hari, datanglah Reza, pemuda dari Indonesia yang tak memiliki apa-apa selain hati yang tulus. Ia datang hanya sebagai pengasuh, tapi siapa sangka, kehadirannya justru menghidupkan kembali jiwa yang nyaris padam. Namun takdir punya rencana lain. Cinta yang tak biasa ini tak sempat mekar sepenuhnya, dan warisan terbesar yang ditinggalkan bukanlah harta, tapi pesan yang mengubah hidup. Inilah kisah tentang kesepian, kasih yang tak terucap, dan surat terakhir dari seorang wanita yang hanya ingin ditemani di ujung waktunya. Di tengah gurun yang luas dan membara, berdiri sebuah rumah besar berwarna gading, seperti istana yang terlupakan waktu. Pilar-pilarnya tinggi menjulang, jendelanya menghadap matahari terbenam yang selalu tampak indah, tapi tak pernah disaksikan siapapun. Rumah itu tak pernah benar-benar hidup sejak kepergian seseorang 5 tahun lalu. Hayatun, wanita tua pemilik rumah itu, duduk setiap hari di kursi goyang warisan suaminya. Tangannya gemetar, tapi matanya tajam, menatap jauh keluar jendela, seakan sedang menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Di dinding rumah, tergantung foto pernikahan mereka, gambar dua hati yang dulu saling melengkapi, kini tinggal kenangan yang menyayat. Laki-laki yang pernah menjadi pusat hidupnya, kini hanya nama di batu nisan. Suaminya, seorang pedagang kaya yang lembut dan penyayang, meninggal mendadak karena serangan jantung. Sejak hari itu, waktu berhenti di dalam rumah itu. Tidak ada tawa, tidak ada suara musik, tidak ada langkah kaki yang tergesa menuju pelukan hangat. Yang tersisa hanya gema sepi. Penjaga rumah, seorang pria tua yang pendiam, tinggal di paviliun belakang. Ia melakukan tugasnya dengan baik, membuka pagar, menyiram tanaman, memastikan pintu terkunci. Tapi ia tak pernah berbicara panjang. Bagi Hayatun, keberadaannya seperti bayangan. Ada, tapi tak memberi kehangatan. Setiap malam, Hayatun tidur di sisi ranjang yang sama, sisi yang berseberangan dengan tempat tidur suaminya dulu. Ia tidak pernah berani mengganti posisi. Ia takut, jika melupakan rasa itu, maka semuanya akan hilang. Ia takut lupa suara suaminya, bau tubuhnya, cara ia mengucapkan nama Hayatun dengan lembut. Hanya itu yang membuatnya merasa hidup. Waktu terus berjalan, tapi rumah itu seperti tidak berubah. Debu tipis menempel di figura emas. Lilin-lilin tua tak pernah dinyalakan, dan ruang makan yang besar kini hanya menyimpan piring-piring kosong. Di balik kemewahan dan kemegahan bangunan itu, tersembunyi luka yang dalam, dan kesepian yang menjerat seperti jaring laba-laba. Orang-orang di sekitar menyebut rumah itu Istana Bisu. Tidak ada tamu yang datang, tidak ada suara dari radio atau televisi. Bahkan burung pun jarang hinggap di pepohonan halaman depan. Seolah-olah semua tahu bahwa di dalam rumah itu tinggal seseorang yang tidak ingin disentuh oleh dunia. Hayatun tidak membenci hidup. Ia hanya menunggu sesuatu. Atau mungkin seseorang, entah siapa, entah kapan. Tapi ia percaya, jika Allah masih memberinya umur, pasti ada alasan di balik semua kesunyian ini. Ia tidak tahu bahwa takdir sedang menulis bab baru dalam kisah hidupnya. Bab yang akan mengubah segalanya. Sementara kesunyian masih menyelimuti rumah besar itu, di sebuah asrama kecil di pinggiran kota, seorang pemuda bernama Reza menatap langit malam dari jendela kamarnya. Ia adalah anak rantau dari Indonesia yang datang ke Arab untuk belajar. Setelah lulus kuliah 2 tahun lalu, ia tetap bertahan di negeri orang, berharap bisa menemukan pekerjaan, harapan, atau setidaknya arah. Hari-hari Reza diisi dengan doa dan lamunan. Ia sudah mencoba melamar di banyak tempat, sekolah, toko, bahkan restoran. Tapi keberuntungan seakan selalu berjalan di belakang punggungnya.
Uang tabungan semakin menipis. Dan satu-satunya hal yang masih ia miliki adalah semangat yang mulai rapuh. Suatu malam, temannya mengirim pesan. Katanya, ada seorang wanita tua kaya raya yang mencari pengasuh pribadi. Tidak ada syarat rumit. Yang dibutuhkan hanyalah seseorang yang sabar, tahu bahasa Arab, dan bersedia tinggal di rumah besar itu. Tanpa pikir panjang, Reza langsung menghubungi nomor yang tertera. Ia tak punya banyak pilihan lagi. Keesokan harinya, Reza tiba di depan rumah besar berwarna gading itu. Ia sempat terpaku. Rumah itu lebih mirip istana tua daripada hunian biasa. Pintu besi dibuka oleh seorang penjaga tua yang hanya mengangguk pelan, lalu mempersilakannya masuk. Udara di dalam rumah terasa berat, seperti menyimpan kenangan yang tidak ingin diusik. Reza bertemu Hayatun untuk pertama kalinya di ruang duduk yang luas dan sepi. Wanita tua itu tampak rapuh, tapi sorot matanya tajam. Ia mengamati Reza dari ujung kaki hingga ujung kepala, lalu berkata dengan suara pelan, "Kau orang Timur, dari Indonesia, ya?" Reza mengangguk dan tersenyum hormat. "Saya Reza, UMM. Saya datang untuk menjaga Anda." Tak ada banyak tanya jawab, tak ada kontrak tebal. Seolah Hayatun hanya ingin memastikan bahwa Reza adalah manusia yang masih memiliki hati. Dalam diamnya, ia bisa merasakan ada ketulusan di mata pemuda itu. Dan mungkin, itulah yang selama ini ia tunggu. Hari pertama Reza menginap, ia diberikan kamar kecil di lantai atas. Tak mewah, tapi cukup nyaman. Malam itu, ia tak bisa tidur. Ia memikirkan wanita tua itu, rumah yang sepi, dan nasibnya sendiri. Ia tidak tahu hidup seperti apa yang sedang ia masuki. Tapi di lubuk hatinya, ada bisikan bahwa semua ini bukan kebetulan. Hari-hari berikutnya, Reza mulai mengurus Hayatun, menyiapkan sarapan, menemani duduk di taman, membacakan surat kabar, bahkan membantu menyisir rambut putihnya. Hayatun tidak banyak bicara, tapi setiap kali Reza datang, matanya tak lagi kosong. Ia mulai menunggu suara langkah kaki Reza. Ia mulai membuka lembar-lembar kisah hidupnya yang lama terkunci. Reza mendengarkan dengan sabar. Ia tidak hanya menjadi pengasuh, tapi juga menjadi pendengar setia. Ia mendengar cerita tentang pernikahan Hayatun, tentang cinta masa mudanya, tentang malam-malam panjang setelah kematian suami. Dan perlahan, Hayatun menemukan sesuatu yang tak pernah ia duga akan datang lagi. Rasa hangat, rasa ditemani. Tanpa mereka sadari, ada sesuatu yang tumbuh di antara kesepian dan ketulusan itu. Bukan sekadar kasih antara pengasuh dan majikan, tapi hubungan dua jiwa yang terluka, yang akhirnya saling menyembuhkan. Dan di mata Hayatun, Reza bukan lagi sekadar pria muda yang datang dari timur. Ia adalah cahaya lembut yang datang saat semua lampu di dalam dirinya mulai padam. Hari demi hari, Reza dan Hayatun mulai terbiasa dengan kehadiran satu sama lain. Seperti dua musim yang berbeda, mereka perlahan belajar berdampingan. Hayatun yang dulu kaku dan penuh luka, kini mulai membuka diri, meski perlahan, sangat perlahan. Reza selalu hadir setiap pagi dengan sapaan hangat dan senyuman sederhana. Ia tahu, bukan hartalah yang dibutuhkan Hayatun, melainkan perhatian dan keberadaan. Ia tidak bertanya banyak, tidak memaksa Hayatun untuk bercerita. Tapi diam-diam, wanita tua itu justru mulai berbicara dengan sendirinya. Di bawah pohon zaitun yang rindang, Hayatun sering memanggil Reza untuk duduk di bangku taman bersamanya. Ia mulai menceritakan masa mudanya, bagaimana ia menikah dengan pria yang ia cintai sepenuh hati, bagaimana mereka membangun rumah itu dari awal, bagaimana ia kehilangan segalanya dalam satu malam saat suaminya meninggal tanpa sempat mengucapkan selamat tinggal. Reza hanya mendengarkan. Kadang tersenyum, kadang ikut menunduk dalam diam. Tapi dari semua itu, Hayatun merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan lagi sejak kematian suaminya. Ia merasa dipahami, bukan dikasihani, bukan disayangkan, tapi dihargai. Suatu malam,
Hujan turun ringan di atas padang pasir. Peristiwa langka yang membuat udara menjadi syahdu. Reza membawakan selimut untuk Hayatun yang duduk di dekat jendela. Ia mendekat perlahan, lalu berkata, "Hujan seperti ini membuat saya rindu rumah, UMM." Hayatun menoleh pelan. Matanya berkaca. "Aku juga, Reza. Tapi entah rumah mana yang kurindukan." Malam itu mereka tidak banyak bicara. Hanya duduk dalam diam, memandangi hujan. Tapi keheningan itu justru menjadi jembatan antara dua hati yang sama-sama kehilangan. Tak ada kata cinta, tak ada pelukan, hanya keberadaan yang terasa penuh arti. Setiap hari, Reza mulai memperhatikan hal-hal kecil yang membuat Hayatun tersenyum. Ia membacakan puisi-puisi Arab lama, membawakan kurma kesukaan Hayatun dari pasar, bahkan memperbaiki radio tua di ruang tamu agar Hayatun bisa mendengarkan lagu-lagu masa mudanya. Hayatun pun berubah. Ia mulai mengenakan gaun-gaun lamanya lagi. Ia meminta Reza untuk mendandani rambutnya, menyiapkan meja makan meski hanya untuk 2 orang. Rumah yang dulu bisu, kini mulai berbicara kembali. Bukan dengan suara, tapi dengan kehangatan yang perlahan kembali menyala. Orang-orang sekitar mulai berbisik. Mereka melihat wanita tua itu kembali berjalan-jalan di halaman, tersenyum pada angin sore. Mereka heran, siapa pemuda asing itu? Bagaimana mungkin hanya dengan kehadirannya rumah itu bisa hidup kembali? Tapi bagi Hayatun, jawabannya sederhana. Reza tidak datang untuk mengambil apa-apa. Ia datang untuk memberi. Dan di hati Hayatun, yang dulu penuh retak, kini tumbuh benih perasaan yang sulit ia jelaskan. Mungkin ini bukan cinta seperti masa muda, tapi ini adalah cinta versi baru. Cinta dari jiwa yang sepi, yang akhirnya menemukan teman pulang. Dan Hayatun pun mulai bertanya dalam hati, mungkinkah Tuhan mengirimnya untuk menjadi akhir yang lebih indah? Malam itu langit Arab memerah keemasan. Senja menyentuh dinding rumah besar itu dengan cahaya lembut. Seperti tahu bahwa sesuatu yang besar sedang tumbuh di dalam hati seseorang. Hayatun duduk di ruang tamu dengan rambut disisir rapi dan bibir yang sedikit memakai lipstik merah muda. Sudah lama ia tidak merasa hidup seperti ini. Reza datang dengan nampan teh, seperti biasa. Tapi malam itu ia berhenti sejenak, memandang Hayatun yang tampak berbeda. "UMM, malam ini Anda terlihat sangat cantik," katanya pelan. Hayatun tertawa kecil, tawa yang hangat, yang membuat udara di ruangan itu terasa lebih ringan. "Kau tahu, Reza," katanya sambil menatap cangkirnya, "aku mulai merasa takut kehilangan sesuatu lagi." Reza menunduk. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia merasa dekat dengan Hayatun, seperti anak pada ibunya, seperti seorang sahabat pada temannya yang terluka. Tapi ia juga mulai menyadari bahwa perasaan Hayatun padanya mungkin telah tumbuh jauh melampaui itu. Beberapa hari kemudian, pada malam yang tenang, Hayatun memanggil Reza ke ruang tengah. Di hadapannya ada kotak kecil berwarna ungu tua, dengan kain beludru. Ia membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, ada cincin emas tua milik ibunya. Matanya menatap Reza dengan tenang, tapi juga dengan getar harapan. "Reza," katanya lembut, "aku tahu ini akan terdengar aneh. Tapi aku sudah terlalu tua untuk pura-pura. Aku tak punya waktu untuk menunggu lebih lama. Aku ingin kau menikah denganku. Bukan karena nafsu, bukan karena paksaan, tapi karena aku ingin sisa hidupku ditemani seseorang yang benar-benar tulus." Reza terpaku. Napasnya seperti tertahan. Ia tidak tahu harus merasa seperti apa. Terhormat, bingung, bersalah, atau terharu. "UMM," ia membuka suara dengan hati-hati. "Saya tidak pernah membayangkan ini. Tapi saya tidak bisa mengingkari satu hal. UMM, saya menyayangi Anda. Dalam cara yang berbeda, tapi dalam." Hayatun tidak menangis. Ia hanya tersenyum kecil. Senyum seorang wanita yang sudah lama berdamai dengan hidup dan mati. "Aku tahu,
Reza, aku tidak butuh cinta anak muda. Aku hanya ingin ditemani. Di akhir, Reza pun menyetujui lamaran itu. Bukan karena terpaksa, tapi karena ia tahu, ia mampu membahagiakan Hayatun. Mereka sepakat untuk mengadakan resepsi kecil, hanya mengundang beberapa orang terdekat. Tidak ada pesta mewah, tidak ada gaun megah. Hanya dua hati yang ingin saling menemani, meski untuk waktu yang singkat. Dalam diamnya, Reza mulai menyusun rencana hidup baru. Ia tahu, hidup tidak selalu berjalan seperti cerita yang ditulis manusia muda. Kadang, cinta datang dalam bentuk yang asing, tapi justru paling tulus. Ia bahkan mulai belajar menerima bahwa mungkin kebahagiaannya ada di sini, bukan dalam impian lamanya yang belum juga terwujud. Namun di balik dinding rumah itu, takdir sudah mulai menulis akhir cerita. Sebuah akhir yang tidak pernah Reza bayangkan. Sebuah akhir yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari resepsi tinggal 5 hari lagi. Rumah besar itu mulai terasa hangat. Bunga melati memenuhi meja-meja, dan tirai-tirai dibersihkan. Reza bahkan membeli jas sederhana dari hasil tabungannya sendiri, karena ia ingin terlihat rapi di hari bahagia Hayatun. Meski pernikahan mereka tak biasa, ia ingin memberikannya penghormatan yang layak. Tapi takdir punya rencana lain. Pagi itu, Reza menemukan rumah dalam keheningan yang berbeda. Tidak ada suara Hayatun memanggil dari ruang duduk. Tidak ada aroma teh yang biasanya diseduh oleh pelayan. Hatinya mulai gelisah. Ia berlari ke kamar Hayatun, dan di sana, tubuh rapuh itu telah terbaring tenang di atas ranjang, seperti sedang tidur panjang yang damai. Tangis pecah dari mulut Reza. Ia menggenggam tangan Hayatun yang sudah dingin, memanggil namanya berulang-ulang, berharap wanita tua itu membuka mata sekali lagi. Tapi Allah sudah memanggilnya pulang. Hayatun pergi, 5 hari sebelum hari pernikahan yang ia impikan. Tanpa pamit, tanpa ucapan terakhir. Pemakaman berlangsung sederhana. Hanya beberapa kerabat jauh yang hadir. Reza berdiri di sisi liang lahat dengan mata sembab. Ia merasa kehilangan bukan sekadar seorang wanita tua, tapi sahabat, keluarga, dan seseorang yang mempercayainya lebih dari siapapun di dunia ini. Beberapa hari setelah pemakaman, seorang pengacara datang ke rumah membawa sebuah map. Ini ditinggalkan oleh almarhumah Hayatun, khusus untuk Anda, Tuan Reza, ucapnya sopan. Di dalamnya, terdapat sepucuk surat tulisan tangan, dengan amplop berwarna emas. Dengan tangan gemetar, Reza membuka dan membacanya. Reza, jika kau membaca surat ini, maka aku sudah lebih dulu kembali kepadanya. Aku tahu, hidup ini tak selalu adil. Tapi Tuhan selalu tahu kapan harus memberikan pelipur lara. Kau adalah hadiah terakhir dalam hidupku. Bukan karena muda, bukan karena tampan, tapi karena kau membawa kembali hidup ke dalam jiwaku yang sudah lama mati. Aku telah menyiapkan sesuatu untukmu. Rumah ini, semua harta, seluruh peninggalanku, telah aku wariskan kepadamu. Aku tahu, kau tidak pernah menginginkannya. Dan justru karena itu, kau pantas mendapatkannya. Teruslah hidup. Reza, gunakan semua ini untuk kebaikan. Dan jika suatu hari kau merasa sepi, ingatlah bahwa cinta bisa datang dalam bentuk yang tak biasa. Reza menangis di akhir surat itu. Bukan karena harta, tapi karena seseorang telah mencintainya tanpa syarat, tanpa imbalan. Cinta yang datang dari luka dan berakhir dalam ketulusan. Beberapa bulan kemudian, rumah besar itu tidak lagi sunyi. Reza membuka bagian rumah sebagai pusat sosial bagi jemaah muda yang kesulitan. Ia memberi tempat tinggal, makanan, dan pendidikan kecil, semua atas nama Hayatun. Nama yang dulu sepi, kini menjadi harapan bagi banyak orang. Dan setiap senja, Reza duduk di kursi goyang peninggalan Hayatun, memandangi matahari terbenam. Tak lagi sendiri, tapi ditemani kenangan, doa,
dan surat terakhir yang akan selamanya ia simpan di hatinya.